Semangat pagi saudara-saudaraku. Semoga kita semua dalam keadaan baik. Mari kita siapkan hati kita untuk bersaat teduh pagi ini. Dari Rehat edisi Kamis 8 Oktober 2020. Kita siapkan firman Tuhan pagi ini dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kita mohon tuntunan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur boleh dibangunkan di pagi yang indah ini. Terima kasih untuk hari baru anugerah Tuhan. Kami akan memulai segala tugas pekerjaan dan pelayanan kami di hari anugerah-Mu. Tetapi sebelumnya kami rindu sapaan Tuhan yang akan menguatkan dan meneduhkan kami lewat firman-Mu. Roh Kudus terangi hati kami untuk menerima firman Tuhan dan mampukan kami melakukannya. Ampuni dosa kami Tuhan, dan berfirmanlah, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pakailah kerendahan hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati adalah salah satu kebajikan yang seharusnya kita miliki dalam hidup ini. Namun karakter ini jarang ditemukan di dalam diri banyak orang. Andre Murray dalam bukunya Humility mengatakan, kerendahan hati adalah ketenangan jiwa yang sempurna. Mengapa? Karena dalam kerendahan hati, saya tidak mengharapkan apapun dan tidak merasakan apapun yang dilakukan terhadap saya. Saya tetap tenang. Meski tidak diberikan pujian, dipersalahkan, bahkan dihina. Saudara-saudara, dalam suratnya, Petrus menekankan hal kerendahan hati ketika ia memberi nasihat kepada para penatua dalam mengembalakan kawanan domba Allah. Kerendahan hati itu dinyatakan dalam sikap tidak memaksa kehendak, tidak mencari-cari keuntungan, dan tidak main perintah. Karena sebagai penatua, mereka harus menjadi teladan dalam melakukan kehendak Allah. Kerendahan hati
dalam pola kepemimpinan jemaat juga dapat dijabarkan dalam penggembalaan yang melibatkan, memberdayakan, dan mencerdaskan. Ini berarti dalam melayani harus ada kesadaran bahwa mereka dipanggil Allah bukan karena mereka lebih hebat dari orang lain, tetapi semata-mata anugerah dan kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan Allah yang besar di dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penderitaan, aniaya, fitnah, dan air mata akan menjadi bagian yang tak pernah hilang dalam mengerjakan tugas pelayanan. Namun kerendahan hati akan menolong kita untuk tetap tenang. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kerendahan hati memang pilihan, tetapi percayalah, jika kita bersedia memakainya, maka setiap pelayanan kita akan menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang tunduk seraya bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kami bersaat teduh pagi ini. Kami bersyukur untuk berita firman-Mu yang menguatkan dan menghidupkan. Tuntun kami Roh Kudus, mewujudkan dalam hidup ini. Mampukan kami untuk terus memiliki kerendahan hati dalam kehidupan ini, sehingga kami mampu untuk mengangkat pelayanan-pelayanan yang Tuhan amanatkan kepada kami semua. Bapa kami yang di sorga, kami datang menyerahkan perjalanan kehidupan kami. Kami mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam pekerjaan, tugas, dan pelayanan kami. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan anak-anak dan cucu-cucu kami Tuhan. Kami serahkan keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami. Berkati mereka semua, peliharakan mereka semua. Karuniakan kesuksesan, keberhasilan bagi mereka dalam kehidupan ini. Iya Bapa, kami pun menyerahkan jemaat-Mu, jemaat Efrata. Berkati mereka dalam segala aktivitas mereka hari lepas hari. Peliharakan majelis gereja-Mu, pengurus organisasi intragerejawi, sehingga mereka pun boleh mewujudkan pelayanan-pelayanan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Tuntun kami, arahkan kami untuk saling memperhatikan dan mempedulikan satu dengan yang lain, bahkan saling mendoakan dalam kehidupan ini. Ya Bapa, kami serahkan pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, sehingga aman dan tentram. Di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan akan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang. Biarlah berjalan dengan baik dan tetap menjadi saluran berkat bagi masyarakat Kota Bontang. Tim medis Tuhan berkati, pakai mereka sebagai alat Tuhan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, kuatkan mereka, beri semangat bagi mereka untuk menjalani pengobatan sehingga mereka boleh pulih dan sembuh seperti sedia kala. Ya Bapa, kami pasrahkan perjalanan hidup hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami, menyertai kami, dan melindungi kami semua dari COVID-19. Bahkan akan memampukan kami untuk mematuhi protokol kesehatan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini harapan kami Tuhan. Ini doa kami. Kami bawa kepadamu. Di dalam Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat memaknai dan mengisi hari hidup hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.